Bubur candil singkongnya kenyal, empuk, tanpa tambahan tepung, rasanya enak, gurih, dan manis. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Filmiko Channel. Yuk langsung saja kita bikin bubur candil singkongnya yuk. Oke teman-teman, untuk membuat bubur candil singkongnya sudah kita siapkan di sini singkong 500 gram. Singkongnya ini kita belah-belah, kita buang sumbunya ya teman-teman, supaya bubur candil singkongnya ini benar-benar lembut. Nah, kita ambilnya dari sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita parut dulu. Singkongnya ini sudah kita parut. Singkong kita parut dengan menggunakan mata parutan yang paling kecil. Setelah kita parut singkongnya, singkong kita peras airnya. Singkong parut kita peras cukup menggunakan kedua telapak tangan ya teman-teman. Di sini kita peras airnya tidak sampai kering-kering banget. Jadi kita hanya mengurangi kandungan air pada singkong parutnya. Tujuannya supaya singkong parutnya ini bisa nanti kita bentuk-bentuk. Nah ini ya teman-teman, jadi nggak kering-kering banget. Oke lanjut, kita peras lagi nih. Singkongnya kita peras jangan terlalu kering-kering, tujuannya juga supaya bola-bola singkongnya nanti bisa merekat ya teman-teman. Jadi saat kita masak tidak pecah. Setelah kita peras airnya, kita tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Garam kita tambahkan supaya singkongnya rasanya tidak tawar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini parutan singkong yang sudah kita peras, kita ambil kira-kira 1/4 sendok makan. Kemudian kita bentuk bola-bola. Caranya gampang ya, kita bentuk dalam kedua telapak tangan sambil kita putar-putar hingga membentuk bola-bola. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, bola-bola singkong yang kita bentuk-bentuk ini tidak ada penambahan tepung sama sekali. Nah, nantinya saat kita masak pun bola-bola singkong ini bentuknya tetap utuh. Karena pada parutan singkongnya masih kita sisakan airnya. Nah, air singkongnya ini nantinya akan membuat bola-bola singkongnya tetap utuh ya, dimana air singkongnya berfungsi sebagai perekat. Oke teman-teman, ini parutan singkongnya sudah hampir selesai kita bentuk bola-bola. Nah, untuk parutan singkongnya jika ada tertinggal sumbunya seperti ini kita sisihkan saja ya teman-teman. Nah, untuk membentuknya gampang banget. Ini kita bentuk memutar-mutar di kedua telapak tangan, perlahan-lahan saja supaya terbentuk bulat. Supaya parutan singkongnya bentuknya bagus bulat-bulat, ini saat kita mau mutar-mutar singkongnya, kita putar-putar di mana kedua telapak tangan tidak saling bersentuhan. Ini dia bola-bola singkong yang sudah kita bentuk semuanya. Jika ingin bola-bola singkongnya lebih banyak dari sini dengan resep yang sama, kurangi takaran parutan singkongnya saat membentuk bola-bola singkongnya. Untuk kuah bubur candil singkongnya, di sini sudah kita siapkan juga gula aren 150 gram atau gula merah juga sama saja ya teman-teman. Ini kemudian kita iris halus-halus. Dan kita gunakan juga 2 lembar daun pandan. Air yang kita perlukan sebanyak 800 ml. Sekarang kita mau masak air gulanya. Oke, ini kompor sudah kita nyalakan. Kita gunakan api yang sedang. Kita aduk-aduk terus supaya gulanya cepat meleleh. Kita tambahkan garam 1/4 sendok teh. Air gula ini kita masak harus sampai mendidih ya teman-teman. Dengan air gula yang mendidih, penentu bola-bola singkongnya nanti terbentuk dengan baik. Air gulanya sudah mendidih. Kita masukkan saja bola-bola singkongnya. Kita masukkan bola-bola singkongnya menyebar ya teman-teman, supaya tidak saling menumpuk. Bola-bola singkong yang kita masukkan ini tetap utuh, tidak hancur. Kuncinya air gula harus benar-benar mendidih.
Setelah kita masukkan semuanya bola-bola singkongnya, kita diamkan ya teman-teman supaya bola-bola singkongnya memadat. Jangan keburu dibalik supaya bola-bola singkongnya tidak hancur. Ini kita usahakan bola-bola singkongnya terendam semua dengan air gulanya. Dan jika ada yang menumpuk-numpuk, kita rapikan ya. Saat memasak bubur candilnya, kita gunakan api yang sedang. Sesekali kita aduk-aduk loh supaya bola-bola singkongnya tidak menempel di dasar wajan. Oke teman-teman, setelah beberapa saat kita masak, ini sudah terlihat mengapung ya. Setelah beberapa saat singkongnya mengapung, ini kita coba cek singkongnya apakah sudah matang atau belum. Nah, kita coba potong. Ini udah benar-benar empuk dan sudah matang ya. Sekarang kita mau bikin pengentalnya. Setengah sendok makan tepung tapioka kita larutkan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita mau masukkan santan siap pakai. Saya gunakan di sini yang isi 65 ml. Santannya langsung saja kita tuang ke dalam panci masak. Langsung kita aduk-aduk saja. Setelah kita masukkan santannya, kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Tujuannya supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih ya teman-teman. Berikutnya kita masukkan saja larutan tepungnya ke dalam bubur candil singkongnya. Setelah kita masukkan larutan tepung, langsung kita aduk-aduk supaya larutan tepungnya tidak keburu menggumpal. Kita aduk-aduk terus dan ini kuahnya sudah terlihat mengental ya teman-teman. Sudah mendidih. Nah teman-teman boleh cicip loh. Jika dirasa masih kurang gulanya, teman-teman boleh tambahkan gula pasir sesuai selera. Bubur kita matikan ya. Bubur candil singkongnya siap kita hidangkan. Boleh juga kita tambahkan saus santannya. Untuk saus santannya boleh dibikin sendiri loh. Sudah pernah kita bikin videonya di channel ini. Tertarik? Link ada di kotak deskripsi. Kita icip-icip dulu. Mau lebih segar lagi, boleh tambahkan potongan-potongan es batu ya teman-teman. Bubur candil singkongnya enak banget. Kuahnya ini benar-benar kental, rasanya juga enak dan juga gurih manis. Untuk bola-bola singkongnya kenyal, lembut, gurih, enak banget. Dan bola-bola singkongnya nih teman-teman benar-benar matang sampai ke dalam. Nah seperti ini ya teman-teman. Yuk langsung dicoba di rumah.